Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anakku kelas 12, bertemu lagi dengan saya, ya Pak Teguh. Kali ini kita akan belajar tentang konsep wilayah. Ya, ini merupakan materi pertama di kelas 12, ya. Untuk KD 3.1 kita akan belajar materi tentang wilayah. Apa itu wilayah? Kemudian bagaimana pengertian wilayah oleh ahli, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Nah, itu kita akan pelajari. Oke, sebelumnya kita lihat gambar berikut ini. Di sini ada 4 gambar ya. Kalau Anda perhatikan, 4 gambar ini memiliki ciri khas masing-masing. Oke, baik. Silakan kalian amati gambar-gambar ini. Kira-kira apa yang berbeda dari gambar ini? Oke, gambar yang pertama. Di sini ada seorang anak yang duduk di hamparan sawah ya, yang sangat luas. Kemudian di sini ada hamparan padang rumput dengan seekor kuda yang ditunggangi oleh seorang pria. Nah, berbeda juga di sini. Ada gambar seorang anak kecil yang berada di jalanan kota ya. Kemudian gambar yang keempat, seorang anak kecil yang memakai pakaian yang tebal, melihat gambar ini berada di atas ketinggian. Nah, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan kira-kira dari keempat gambar ini itu apa? Nah, benar sekali. Jadi, keempat gambar ini memiliki ciri, memiliki karakteristik yang membedakan antara satu dengan yang lain. Coba diamati sekali lagi. Betul? Nah, oke. Betul sekali. Nah, inilah yang disebut dengan wilayah. Ya, dengan melihat gambar ini kalian sudah bisa memahami. Ini ada wilayah persawahan, ya, perkotaan, dataran tinggi, padang rumput, dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, indikator setelah Anda mempelajari video ini, diharapkan satu, memahami pengertian wilayah, ya, konsep wilayah, dan membuat produk gagasan tentang konsep-konsep wilayah. Menurut ahli, yang pertama, menurut Taylor ya, wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan, ya, kata kuncinya ini, dapat dibedakan dengan daerah lain atas kenampakan karakteristiknya. Oke, kita sudah mendapat poin dari Taylor. Kemudian yang kedua dari Rustiadi dan kawan-kawan, wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu. Memiliki batas ya. Di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Batasan wilayah tersebut tidak selalu kenampakan fisik, melainkan bersifat dinamis. Nah, di sini juga ada kata kunci batasan. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Kalian pahami pengertian wilayah itu kira-kira apa? Tadi di awal kita sudah ditayangkan oleh gambar anak-anak ya. Nah, kemudian ada pendapat ahli. Nah, kira-kira wilayah itu apa kira-kira? Silakan dicatat di buku kalian masing-masing. Nah, ini. Wilayah merupakan daerah ya, diingat kata kuncinya. Saya kalau mengajar selalu memberikan kata kunci. Jadi konsep pengertian itu silakan kembangkan sendiri. Yang penting kata kuncinya. Nah, di sini diingat kata kuncinya. Wilayah merupakan daerah yang memiliki batas-batas tertentu yang dapat digunakan untuk mengenali karakteristiknya sehingga dapat dibedakan
dengan wilayah tetangganya. Nah, ini merupakan konsep ya atau pengertian dari wilayah ya. Diingat-ingat, wilayah merupakan daerah yang mempunyai batas, satu memiliki batas ya. Kemudian yang dapat digunakan untuk mengenali karakteristiknya. Jadi punya karakteristik wilayah itu, punya ciri-ciri, punya kenampakan ya. Kemudian dapat dibedakan dengan wilayah tetangganya. Oke, sampai sini bisa memahami? Oke, baik, kita lanjut. Oke, secara umum wilayah di permukaan bumi itu dibedakan menjadi dua ya. Natural region dan cultural region. Natural dari kata natural atau alam ya. Jadi pembedanya, jadi diingat-ingat wilayah tadi dapat dibedakan ya. Kalau natural region dibedakan berdasarkan ada variasi iklim, kemudian tinggi rendah permukaan bumi. Ya, pokoknya dia standar pengklasifikasinya atau pembedanya adalah alam. Ya, natural region. Jadi misalnya wilayah beriklim tropis kayak Indonesia ya, Malaysia, Brazil kan sama-sama beriklim tropis nih. Kemudian lagi wilayah dataran tinggi misalnya, ya wilayah dataran tinggi Dieng misal. Wilayah pantai misal ya, kan berdasarkan ketinggiannya, berdasarkan alam, natural region. Kemudian yang kedua, cultural region ya. Apabila wilayah didasarkan satu kenampakan, ya apabila berdasarkan ciri-ciri kekhasan, ya biasanya cultural dari kata culture atau budaya, ya dari ada pengaruh dari manusia, misalnya wilayah Timur Tengah, ya wilayah Amerika Latin, wilayah Asia Tenggara, itu kan budayanya berbeda-beda. Ya, bisa dipahami natural dan cultural region. Kemudian lanjut. Nah, konsep wilayah di sini ada 4 ya. Ada wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah khusus, dan wilayah administrasi. Ya, atau wilayah administratif. Kalian harus bisa membedakan keempat wilayah ini. Ya, bagaimana ciri-cirinya, Pak? Kita langsung. Yang pertama, wilayah homogen. Dari kata homo, apa sih yang kalian tahu tentang homo? Coba. Ya, homo. Kalau dalam mesti kalian tidak asing lagi ya dengan bahasa umum, menyukai sesama jenis. Nah, homo dari kata homo, sejenis ya. Jadi dia menekankan pada aspek homogenitas atau keseragaman atau sejenis. Misalnya kesamaan iklim, kesamaan vegetasi atau tanaman, kesamaan bentuk lahan. Contohnya misal wilayah homogen adalah wilayah yang sama secara vegetasi. Misal kita tahu bahwa di Indonesia ada berbagai macam vegetasi ya. Ada wilayah hutan hujan tropis, kemudian wilayah hutan musim dan sebagainya. Ada sabana, ada savana. Nah, itu misalnya berdasarkan vegetasi ya. Berdasarkan iklim, misal yang sama-sama memiliki iklim tropis. Misalnya Indonesia, Brazil ya. Kemudian iklim subtropis, misal Jepang ya, dan sebagainya. Jadi homo yang sejenis, diingat-ingat sejenis. Nah, lebih jelasnya kalian amati gambar berikut. Di sini gambar yang pertama ini, ya kalian lihat di sini ada hamparan padang rumput. Ya, hampir luas sekali itu ya. Jadi di sini kesamaan apa yang jadi standar? Sama-sama padang rumput. Oke ya, wilayah padang rumput. Kemudian gambar ini yang kedua. Kalian amati. Di sini ada kenampakan gumuk pasir ya, padang gurun ya. Jadi hampir semua wilayah ini diselimuti oleh pasir ya. Gurun pasir, kesamaan fisiknya, standarnya yaitu yang digunakan untuk membedakan adalah sama-sama gurun pasir. Kemudian ini ada vegetasi juga, ini ada juga ya hutan tropisnya. Kalian bisa amati di sini. Jadi wilayah di permukaan bumi di dunia ini ya
itu bisa diklasifikasikan, bisa dibedakan berdasarkan kenampakannya. Ada wilayah yang sebagian besar merupakan gurun pasir, padang rumput, kemudian ada hutan hujan tropis, ada hutan musim di Eropa, dan sebagainya. Nah ini berdasarkan satu standar keseragaman atau disebut wilayah homogen. Ya, bisa memahami? Saya yakin bisa ya. Kemudian yang kedua, wilayah nodal. Ya, wilayah nodal atau nama lain wilayah nodal yaitu wilayah fungsional. Sesuai namanya, wilayah nodal atau nodal region merupakan suatu kawasan yang terdiri dari beberapa pusat wilayah yang berbeda fungsinya. Diingat-ingat, wilayah nodal itu berarti wilayah yang dibedakan berdasarkan fungsinya. Jadi setiap wilayah punya fungsi masing-masing. Oke ya, konsep wilayah nodal lebih memfokuskan pada pengendalian pusat dibandingkan dengan batas wilayah. Contoh misalnya, wilayah nodal itu seperti apa sih Pak? Contoh nyatanya. Misal di wilayah perkotaan ya. Di daerah kota itu ada yang namanya pusat kota. Misal kita ambil contoh di Gunung Kidul, pusat kotanya ada di daerah Wonosari. Ya, pusat kota. Kemudian ada hinterland. Hinterland itu apa Pak? Hinterland itu pemasok bahan baku untuk daerah pusat kota, misalnya pemasok bahan pakan, ya, bahan pangan, ya, itu hinterland. Kemudian eksternal area atau area di sekitarnya. Nah, ini gambarnya misal. Di sini disebut wilayah nodal karena wilayah ini terbagi menjadi beberapa wilayah yang memiliki fungsi masing-masing. Ya, nodal atau fungsional, diingat-ingat. Ini ada inti kota di sini ya. Kemudian ini ada selaput inti kota atau wilayah penyangganya. Kemudian ini daerah pemekaran inti kota. Ya, jadi ada fungsinya. Kemudian ini ada arah panah ke sana, daerah pegunungan, daerah industri, kota perdagangan, dan pusat-pusat rekreasi misal. Jadi setiap wilayah di sini diibaratkan gambar ini memiliki fungsi masing-masing. Kita ambil contoh misal Gunung Kidul, ya wilayah pusat tentu di Wonosari sebagai pusat kota. Kemudian hinterlandnya misal daerah sekitar ada Ponjong, misal dengan kesuburannya bisa menyuplai pasokan beras, pasokan air, ya. Kemudian ada wilayah lain misal Rongkop, ya. Terkenal dengan produksi ketelanya, ada gaplek, kemudian tenaga kerja juga bisa. Ya, itulah. Jadi wilayah tersebut ada fungsi-fungsinya. Ya, ada fungsi masing-masing disebut wilayah nodal. Oke. Nah, ini misal kita lihat di Kota Semarang ada masing-masing fungsinya. Misal Kota Semarang, Kabupaten Semarang, ya disuplai oleh Kabupaten Demak, Kendal, Gerobokan dan sebagainya. Ini juga wilayah nodal, ya. Kita lanjut wilayah yang ketiga, konsep wilayah yang ketiga yaitu wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus. Ya, wilayah ini biasanya dibentuk dengan ada tujuan tertentu ya, ada tujuan perencanaan atau pengelolaan tertentu. Ya. Jadi wilayah ini bukan hanya aspek fisik, tapi juga ada aspek ekonomi, kemudian aspek ekologis atau aspek lingkungan. Jadi wilayah ini itu wilayah khusus, biasanya mempunyai fungsi tertentu atau tujuan pengelolaan tertentu. Contohnya misal, ada daerah aliran sungai, kemudian taman nasional, ada cagar alam, dan lain-lain. Nah ini misal, wilayah Sungai Progo, Opak, Serang. Ini termasuk wilayah daerah aliran sungai ya. Daerah aliran sungai itu mempunyai fungsi atau tujuan yang khusus. Ya, dia sebagai kawasan lindung, sebagai daerah resapan air, sebagai penyuplai air ya. Ini ada das Sungai Progo ya. Ini salah satu contoh wilayah khusus. Kemudian misal ada wilayah pengelolaan perikanan. Jadi wilayah tersebut sudah terbagi-bagi ya. Misalnya ini contohnya ini. Ada beberapa zona di sini ya. Nah, ini zona tangkapan ikan ini sudah terbagi-bagi. Jadi sudah ada pengelolaan perikanannya. Kemudian lanjut. Nah, kita sudah
tahu konsep ya, saya ulang lagi, ada wilayah tadi homogen ya, ada wilayah nodal, kemudian ada wilayah khusus, kemudian ada wilayah administratif. Kita masuk wilayah yang keempat ya. Wilayah administratif. Wilayah ini merupakan wilayah yang memiliki landasan hukum yang paling kuat ya. Penggunaan wilayah administrasi disebabkan oleh dua faktor, yakni pelaksanaan kebijakan dan rencana pembangunan wilayah. Ya. Wilayah administrasi juga disebut wilayah atau daerah otonom, yakni memiliki kekuasaan untuk mengambil kebijakan. Contoh wilayah administratif, ya wilayah ini memiliki batas hukum yang kuat, ya. Misalnya desa, kecamatan, kabupaten, itu contoh wilayah administratif. Ya. Nah, ini misal peta administrasi Kecamatan Panjatan. Di sini terlihat jelas ya. Jadi wilayah administratif itu memiliki batas-batas yang jelas, ya, memiliki batas dengan wilayah lain yang jelas, memiliki kekuatan hukum. Nah, kesimpulan apa yang dapat kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, jadi konsep wilayah itu ada 4 ya. Sebelumnya wilayah itu apa ya? Jadi wilayah itu suatu wilayah memiliki batas, ya, memiliki karakteristik, ya, dan dapat dibedakan dengan daerah lain. Itu wilayah ya. Kemudian konsep wilayah ada 4 ya. Ada homo, ya, wilayah homogen, kemudian wilayah nodal atau fungsional, kemudian wilayah khusus dan wilayah administratif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pelajaran hari ini. Silakan tuliskan di kolom komentar apa yang kalian pahami dan apa yang kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini. Termasuk ketika ada pertanyaan, ya silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, pembelajaran saya rasa cukup. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.